Ya, selamat pagi seluruhnya anak didik saya. Kembali kita pada pagi hari ini bertemu dalam pelajaran biologi. Nah, alangkah baiknya sebelum kita mulai pelajaran biologi kita mulai dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, nah baik, anak-anak, kalau minggu lalu kita sudah belajar mengenai keanekaragaman hayati. Jadi untuk pagi hari ini kita belajar mengenai sebaran keanekaragaman hayati di permukaan bumi. Nah, simak video berikut dengan baik. Nah, ada beberapa kategori persebaran fauna di dunia. Yang pertama ada Nearctic, Neotropik, Palearctic, Ethiopian, Oriental, Australis. Apa-apa saja itu, daerahnya apa saja, dan hewannya apa saja, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan membahas mengenai Nearctic. Nah, Nearctic itu berada di kawasan Amerika Utara, khususnya di Amerika Serikat dan Kanada, dan Greenland yang tertutup salju. Nah, terdapat di bagian timur itu hutan gugur, bagian tengah itu padang rumput dan hutan taiga. Dan ada beberapa jenis fauna yang hidup di daerah Nearctic itu seperti beruang coklat, berang-berang, tupai, salamander, bison, karibu, kelinci, kalkun, dan bison. Ini adalah fauna yang terdapat di daerah Nearctic. Kemudian daerah yang kedua adalah Neotropik. Nah, kalau tadi Nearctic di atas ini ya, Amerika Utara, Amerika Serikat dan Kanada. Kemudian Neotropik itu di bagian bawah, itu terdiri dari Meksiko, Amerika Tengah, dan Amerika Latin. Nah, daerahnya itu adalah daerah iklim tropik dan sedang. Jenis faunanya yaitu terdapat kukang, armalido, kelelawar, penghisap darah, siamang, piranha, terenggiling, anaconda, kura-kura, Galapagos, dan belut listrik. Karakteristik fauna yang terdapat di neotropik itu adalah hewan-hewan yang memiliki kulit yang keras dan penghisap darah. Jadi kalian cukup ingat aja untuk kelelawar penghisap darah, belut listrik, anaconda itu kan hewan-hewan yang memiliki kulit yang keras. Kura-kura itu adalah hewan-hewan yang terdapat di daerah neotropik. Kemudian ada daerah Paleartik. Masih ingat yang pertama di sini Nearctic, Neotropik. Nah, yang di daerah ini adalah Paleartik. Nah, wilayah Paleartik itu terdiri dari wilayah Eurasia dan Kutub Utara hingga Himalaya, Afghanistan, Afrika, Inggris, Jepang, dan Selat Bering. Nah, hewan-hewan ini sangat bervariasi karena suhu di daerah tersebut tinggi dan curah hujannya juga bervariasi. Nah, hewan-hewan yang terdapat di daerah Paleartik itu ada rhinox, landak, rusa kutub, bison, kambing gunung, panda, serigala, kelinci kutub, dan burung pelatuk. Nah, yang membedakan daerah-daerah Paleartik dengan daerah-daerah yang lain ini mendominasi adalah hewan-hewan atau mamalia yang memiliki bulu yang tebal. Kemudian yang keempat adalah Ethiopian. Kita ulangi lagi. Nearctic, Neotropik, Paleartik, yang ini adalah Ethiopian. Nah, wilayah Ethiopian itu meliputi Afrika, Madagaskar, dan daratan Arab Selatan. Ini daerahnya cukup gersang ya. Nah, bagian utara wilayah Ethiopian itu berupa gurun Sahara dan floranya itu ada gorila, simpanse, cetak, jerapah, zebra, lemur, babon, singa, kuda nil, dan unta. Jadi hewan-hewan yang berada di daerah Ethiopian itu adalah hewan-hewan yang bisa bertahan hidup di daerah-daerah yang gersang karena mayoritas berupa gurun yang ditemui di daerah Ethiopian. Kemudian Oriental, Nearctic, Neotropik, Paleartik, Ethiopian. Nah, yang kelima ini adalah Oriental. Ini adalah peta Indonesia tercinta kita. Nah, Indonesia ini masuk ke dalam daerah atau wilayah Oriental. Nah, wilayah Oriental itu mencakup benua Asia Selatan dan Asia Tenggara, yaitu sampai wilayah peralihan. Nah, daerah Oriental ini memiliki iklim tropik dan dominan hutan hujan. Nah, fauna-fauna yang tidak asing lagi kita temukan di Indonesia itu ada badak, harimau, orangutan, bekatan, dan tentu saja ada gajah. Lalu yang kelima, yang terakhir adalah Australis. Masih ingat kan? Kita sudah membahas Nearctic, Neotropik, Paleartik, Ethiopian, Oriental, dan yang terakhir adalah Australis.
Nah, Australis itu sebagian besar daerahnya iklim tropis dan sebagian iklim sedang. Daerah Australis itu meliputi Australia, Selandia Baru, Papua, Maluku, dan Oseania. Nah, ada beberapa jenis faunanya seperti kanguru, koala, buaya, platypus, walabi, burung penghisap madu, kiwi, dan kasuari. Jadi mayoritas hewan-hewan atau fauna yang ditemukan di Australis itu adalah jenis burung dan hewan-hewan yang berkantung. Nah, ini adalah sebaran daerah-daerah persebaran fauna di dunia. Masih ingat kan? Nearktik, Neotropik, Palearktik, Ethiopian, Oriental, dan terakhir adalah Australis. Jangan sampai lupa dan jangan sampai tertukar karena materi ini sangat sering keluar ketika ulangan atau ketika ujian. Ini sangat sering sekali keluar. Kita ulas lagi. Yang pertama Nearktik, ini Amerika Utara. Kalau Neotropik itu Meksiko, Amerika Tengah. Nah, kalau di daerah-daerah neotropik ini tadi ada apa? Ada ikan piranha, ada belut listrik. Nah, kalau Palearktik ini daerah-daerah dekat kutub sehingga hewan-hewannya memiliki bulu yang tebal. Di kambing gunung, lalu ada beruang, lalu ada singa, lalu ada daerah Mediteran atau Ethiopian, ini daerah yang gersang, itu ada gurun pasir Sahara di sini. Nah, di sini tuh hewan-hewannya pasti hewan-hewan yang ada di gurun seperti unta, jerapah, zebra ini ditemukan di daerah Ethiopian. Kemudian daerah Oriental Indonesia kita tercinta ini ada apa? Yang paling diingat gajah, harimau, orang hutan ini ditemukan di daerah Oriental. Lalu yang terakhir adalah Australia. Ini meliputi Papua dan Australia, Selandia Baru. Nah, hewan-hewan yang ada di Australia ini tadi adalah daerah-daerah yang mayoritas memiliki kantung dan beberapa jenis burung-burung yang memiliki bulu yang sangat indah atau bulu-bulu dengan warna-warna yang mencolok. Demikianlah pembelajaran kita hari ini mengenai persebaran fauna.